Didik, Hai kak, hari ini kamu mau bikin apa? aku mau bikin dress dan aku mau pakai pola pattern magic lagi. Agung kayaknya ada perubahan. Ya, Ya kak, dikasih lengan. kasih lengan karena kesulitan finishing bagian kerung lengan. Lima, empat, tiga, dua, satu. Seller, selamat karena kalian telah berhasil menyelesaikan tantangan ronde kedua di babak Grand Final Master Shoe Indonesia. Sekarang waktunya presentasi. Yang pertama kita mulai dari Agung. Terima kasih. Selamat malam para judges, izinkan saya untuk mempresentasikan karya saya. Karya saya diberi judul Lombok Merindu. Seperti yang kita ketahui, Lombok merupakan salah satu destinasi wisata di Indonesia yang sangat populer. Dan beberapa tahun ke belakang, Lombok sempat berduka karena telah terjadi bencana di mana-mana, seperti kebakaran bahkan gempa. Dan hal tersebut merupakan menginspirasi saya untuk mengangkat salah satu kain khas Lombok, yang dimana kain itu merupakan kain motif tenun atau songket Lombok yang berwarna hitam. Hitam di sini saya ibaratkan sebagai dukanya Lombok pada saat waktu terjadi bencana. Terus saya menggunakan siluet yang simple dengan cuttingan span dan dress. Dengan detail belakang berbentuk model lengan bawah, backless atau scoop. Untuk warna sendiri dominan warna hitam karena saya mengangkat dukanya dengan suatu harapan supaya mengangkat kerinduan saya. Semoga Lombok itu kembali pulih lagi, kembali kayak biasa lagi dengan melupakan kejadian-kejadian masa lalu yang menimpa di Lombok, yang membuat saya terinspirasi akan kerinduan saya terhadap Lombok sebelum terjadinya bencana-bencana di masa lalu. Untuk target konsumen sendiri, di sini saya dari kalangan menengah ke atas karena baju ini merupakan dress formal, bisa dipakai untuk ke pesta maupun kerja. Namun kalau misalkan dipakai kerja mungkin butuh outer lagi untuk menutupi bagian belakangnya. Untuk range umur juga mungkin mulai dari umur 25 tahun sampai umur 35 tahunan. Terima kasih. Oke Agung, terima kasih sudah menjelaskan konsepmu. Tapi yang kita tanyakan di sini, apa hubungan konsepmu itu dengan tema yang kita ambil, yaitu unggul, Unggul. Parama. Ya. Kenapa saya mengangkat tema Lombok? Karena Lombok merupakan, tadi udah saya jelaskan di awal, Lombok merupakan salah satu dari beberapa destinasi wisata yang diunggulkan di Indonesia. Itu yang saya mengangkat inspirasinya karena Lombok itu adalah salah satu daerah yang unggul dalam wisatanya. Namun setelah terjadi bencana di Lombok, banyak orang-orang menunda keinginannya untuk berwisata ke Lombok. Dan hal tersebut menjadi sebuah kerinduan untuk saya pribadi, khususnya rindu untuk berkunjung ke Lombok, rindu untuk berwisata ke Lombok. Karena Lombok itu merupakan wisata yang sangat indah, terutama misalkan kayak lautnya, kayak pemandangannya, mungkin budayanya, wisata kainnya, dan kulinernya, kayak gitu kan. Itu sih yang membuat saya terinspirasi berat karena ingin mengangkat Lombok aja gitu kan. Nah, jahitannya menurut aku bersih banget. Terus kayak
nggak kelihatan sih apakah ini ada jahitannya atau enggak gitu ya. Karena dari luar memang kelihatan bersih, sum-sumannya pun juga kamu clean banget, nggak ada bekas-bekas titik-titik dari hasil sumnya itu. Memang sedikit ini agak sedikit bergelembung aja, tapi nggak terlalu bermasalah banget lah ya gitu. Nah terus kalau untuk jahitan aku udah oke. Nah terlepas ini mau pakai lengan ataupun pakai enggak, tadi pas ngelihat pada saat nggak dipasang lengan memang lebih manis, lebih bagus gitu. Tapi sekarang ada lengannya juga nggak masalah juga gitu. Terus detail-detailnya ini juga bagus kamu letak di sini. Ini kalau ada sedikit mungkin di belakang juga ada, akan lebih bagus lagi gitu ya. Nah ini boleh diputar. Nah aku masukkan sedikit aja itu agar jahitan kamu ini lebih sempurna lagi ya. Ini adalah di belahan. Nah belahan ini kalau kamu pakai belahan jas ya itu akan lebih sempurna lagi gitu. Itu aja. Kalau selebihnya jahitannya oke banget. Di dalamnya juga aku suka karena ini bersih banget di bagian dalam juga. Terus kamu juga pinter juga kamu pakai pelapis tricot ini. Jadi sebenarnya ini kain kan agak tipis ya. Jadi ini lebih kokoh gitu. Terus pemilihan garis-garis princessnya ini juga kamu bagus. Inilah yang membentuk badan ini semakin fit di pinggangnya juga. Jadi di sini juga bersih banget gitu. Itu yang aku suka. Untuk lengan juga oke sih, karena ini pasangnya juga kamu bulat gitu ya. Tapi memang kalau misalnya nggak ada lengan, aku sih lebih suka nggak ada lengannya gitu. Tapi ada lengannya juga nggak masalah. Gitu. Udah itu aja kalau dari aku. Thank you, terima kasih banyak. Aku tahu kamu bikinnya selalu simple, tapi selalu yang aku bilang simple tapi nggak mengesankan gitu. Dan ini menurut aku ini emang hasil terunggul kamu sih selama di sini ya, kayak bener-bener paramanya itu ada di dalam diri kamu gitu. Nah apa ya, walaupun dia simple potongannya tapi ada permainan kain, terus di belakang juga ada backlessnya, dan itu yang kayak aku suka banget gitu. Terus kamu juga pinter mainin kainnya, karena kalau nggak ada si kain brokat ini looksnya beda banget, kayak polos banget. Cuman karena ada si brokat jadi lebih bagus, lebih bertekstur. Di sini ada tekstur, di sini ada motif, jadi bagus. Punya Agung keren sih, tapi jauh lebih keren punya aku. Terus coba belakangnya. Iya, aku suka banget sih sama backlessnya. Kayak bener-bener langsung ngebuat dress yang dari depan simple ya, tapi di belakangnya tuh kelihatan seksi gitu. Ih, Kak Jaja, muji terus. Malu aku, Kak. Love you, Kak Jaja. Karya kamu yang kali ini tuh udah cocok lah untuk jual di butik-butik segala macam gitu. Iya, udah dari aku itu sih. Thank you. Mungkin kalau ini ditambah sekeliling sampai backlessnya akan terlihat lebih mewah banget. Terus untuk bagian ininya, nih aku suka jadinya ini tuh looknya formal tapi nggak kuno gitu. Iya dong, walaupun bajunya formal harus tetap kekinian. Karena ketolong dari model yang backless seperti ini. Untung kamu nggak biasa di sini. Kalau di sini biasa mungkin potongannya terlihat kuno zaman dulu gitu, tapi untung kamu stylingnya itu ada backlessnya ini ya, jadinya aku suka. Terus tahu nggak sih kamu itu paling progresnya itu paling terlihat melunjak gitu dari awal pertama kali terus sampai sekarang akhirnya kamu menunjukkan jati diri, keunggulan kamu di tailoring. Ini terlihat keunggulan kamu. Agung masih konsisten aja deh sama teknik tailoringnya. Suka. Paramanya kamu tuh terlihat di sini. Di look terakhir kamu. Kamu berhasil. Cuma mungkin dari segi konsep kamu memilih keunggulan dari Lombok. Ya mungkin nextnya kamu lebih riset lagi. Aku kira kamu bakalan nonjolin kebudayaannya, cuma mungkin kamu lebih menonjolkan sisi
sisi gelap yang pernah Lombok alami, terus kamu tunjukkan dari look yang tegas, kuat, mungkin biar Lombok juga makin semangat gitu ya. Aku suka banget, intinya bagus, kamu berhasil. Selamat. Hatur nuhun Kak Krisna. Didik, silahkan maju ke depan. Terima kasih. Semangat Mas Didi. Terima kasih Judges atas waktunya. Izinkan aku mempresentasikan hasil karyaku. Karyaku ini aku beri judul Guyub, yang artinya kebersamaan. Kenapa kebersamaan? Jadi baju aku ini aku ibaratkan dari simbol negara kita yaitu Indonesia, itu Garuda, yang dimana di pita Garuda terdapat kata-kata Bhinneka Tunggal Ika, yang artinya berbeda-beda namun tetap satu juga. Jadi di motif ini aku gambarkan kan ada flora-flora yang tumbuh di Indonesia itu beragam, dan itu akan menjadi satu kesatuan yang indah jika dikumpulkan jadi satu. Itu pun juga aku ibaratkan sebagai kita orang Indonesia, yang dimana kita harus menjaga kerukunan, baik itu dari segi apapun, walaupun agama kita berbeda, suku kita berbeda, apapun itu berbeda, tapi kita harus tetap menjaga kebersamaan. Lalu di Galpita ini aku ibaratkan pengikat kita semua, seluruh Indonesia, supaya kita bisa menjaga kedamaian, kita bisa menjaga ketentraman, dan keunggulan dari orang Indonesia itu adalah dari keramah tamahan kita semua, dan itu harus kita jaga sampai kapanpun. Lalu aku menggunakan pattern magic lagi di bagian dada ini, itu aku jadikan pita, dan range umur pemakainya sekitar umur 18 tahun sampai 25 tahun. Sekian dari aku, terima kasih. Yang pertama aku mau tanya, korelasi antara hitam dengan konsepmu apa tadi? Bhinneka Tunggal Ika. Warna hitam ini? Oke, warna hitam itu kita ibaratkan kita tuh kuat, Kak. Jadi kuat untuk menghadapi apapun. Jadi kita tuh merangkul semuanya untuk seandainya kita terjadi kayak peperangan atau apapun itu, kita tuh satu demi satu merangkul biar kuat gitu loh, Kak. Gitu sih. Tegas, kuat gitu. Oke, tegas dan kuat gitu ya. Kamu cerminkan dari warna hitam. Oke. Dari segi desain, aku suka karena ada pita ini. Nah, seandainya ini nggak ada, mungkin ini terlihat biasa. Dress loose dengan siluet H yang biasa. Nah, tapi dengan kamu mainkan ada ini, ada aksen, jadinya tuh dressnya tuh ada kesan uniknya. Ada sesuatu yang membuat indah gitu. Jadinya nggak flat gitu. Ngerti kan ya? Jadinya nggak flat. Terus aku suka cara kamu pasang motifnya ini, cara kamu pasang pakai teknik apa ini namanya bordir. Jadi motifnya ini terlihat emang aslinya ada di sini gitu. Aslinya emang di sini, nggak kamu copot dari mana-mana, soalnya rapi banget. Terus mungkin untuk motifnya mungkin bisa ditambah lagi sedikit aja, pasti bagus. Mungkin diramein di sini nih, di bagian jahitan ini. Ini kan ada jahitan ya, biar disamarkan sedikit aja pasti bagus. Aku suka desainnya, terus mungkin kamu kurang pressing aja sih sedikit, is okay. Terus aku suka juga kamu memilih pinggirannya untuk di bagian bawahnya ini tepat, terus dan rapi, tapi untuk di lengannya ini terlalu gede kayaknya. Sum-sumannya mungkin bisa pakai 2 cm aja cukup gitu ya. Tapi secara desain aku suka, udah grand final top banget lah gitu. Kamu udah menunjukkan keunggulan kamu di mana, itu terlihat dari desain kamu, konsep kamu, terus kerapihan kamu sudah oke. Tapi mungkin teliti ini ada masih kapur sedikit aja, nggak apa-apa. Oke? Dari aku itu aja, simple aja. Aku suka karena ini jadinya nggak biasa. Thank you. Terima kasih, Kak.
Aku sama kayak Kak Krisna, aku suka dengan si pitanya juga di tengah. Menurut aku ini cukup unik, nggak gampang ditemuin juga yang seperti ini. Secara model juga sesuai sama target market kamu di umur belasan sampai 20-an ya kan. Kalau bunganya ini mungkin agak lebih banyak, mungkin akan lebih bagus kita. Aku tapi suka cara kamu yang kreatif banget, dimana kainnya sebenarnya kan hitam polos ya. Dan batiknya itu kamu pakai dengan cara yang tidak terduga, dimana kayak kamu potong-potong ya kan, terus kamu bordir-bordir juga, jadinya kesannya menyatu dengan si kain. Menurut aku ini kreatif banget sih, dan kamu selalu membuat kreativitas kamu ini tuh menginspirasi banyak orang gitu. Penonton pun juga mungkin jadi terinspirasi, oh iya aku bisa ya ternyata bikin seperti itu, kayak gitu loh. Apalagi mungkin kayak bisa menginspirasi juga untuk yang punya kain-kain sisa, kain motif batik sisa, mereka ternyata bisa pakai lagi seperti ini. Itu aku suka sih dari kamu tuh, kreativitas kamu itu yang kayak out of the box gitu. Paling aku juga sama kritiknya di bagian lengannya ini kayaknya agak kurang rapih aja gitu ya, kayak untuk potongannya. Mungkin karena ketarik atau gimana, bisa juga, tapi mungkin itu bisa lebih dipikirkan lagi biar lebih rapih. Kalau dari aku itu sih. Oke, thank you. Sekali lagi kamu bikin kejutan dengan desain kamu ini, ya. Jadi aku selalu kagum dengan kamu, dengan cara-cara kamu nempel treatment lah ya, mentreatment desain-desain kamu, terus dengan teknik-teknik jahitan yang sebenarnya rumit kan ya. Jadi kayak bikin pita ini juga kan kadang-kadang tidak terfikirkan itu polanya kayak gimana ya gitu kan. Terus dengan cara kamu bordir ini, jadi ini tuh kayak bener-bener bordiran gitu, jadi bukan ngambil dari kain yang lain gitu. Terus aku sih penasaran, coba ini kalau dibuka seperti apa sih? Aku penasaran sih, ini cara kamu nutup di sini nih gimana. Tapi ini bagus sih, kamu kreatif karena kamu bikin pattern magic ini jadi kayak mempermanis baju kamu ini. Jadi selain yang kamu tonjolkan ada di bawah sini, ini adalah dari pita ini gitu ya. Nah ini aku suka, bagus banget untuk bagian pitanya ini. Kamu ada alasan nggak sih kenapa pitanya itu ada di dada bukan di pinggang gitu? Pitanya sih memang sengaja aku taruh di dada biar melekat di hati. Ya kayak ini kan memang pita tuh mempererat. Jadi kita tuh mempererat itu nggak cuman ya udah ikut-ikutan aja gitu. Jadi memang benar-benar dari hati gitu. Jadi aku taruh di dalam hati, di pas bagian dadanya gitu. Oh gitu. Ternyata ada alasannya loh. Iya. Ternyata dia itu nggak ngasal aja ngambil betul. pita. Naruh pita itu ada di pinggang kah, di mana kah? Tapi karena memang ini adalah ada artinya juga bahwa mempererat itu ada di hati gitu ya. Kayak Aku sangat terkesan loh. ya jadi tambah Iya, lagi ya. gitu maknanya seperti itu, Iya. kalau itu gitu. Iya Aku betul. suka dari dia karena dia tuh kalau ngedesain kayak mateng banget gitu, kayak udah dipikirin nih letaknya di sini kenapa. Itu selalu setiap kita tanya dia tahu Yap. jawabannya gitu. Iya betul. Nah terus ini juga sum-suman kamu ya rapi juga gitu ya, ini juga nggak terlihat, jadinya kelihatan lebih bersih gitu. Coba dong bagian belakang seperti apa. Nah oke, jadi karena di depan tadi ada tali, di belakang biar lebih ngebentuk kamu siasati dengan kupnat ini. Ya itu pinter juga kamu nyiasatinnya, itu juga bagus ya. Memang sedikit aja kamu kurang press aja sih sebenarnya, tapi secara keseluruhan ini bagus dan selalu memberikan inspirasi kepada teman jahit yang di rumah bahwa kreasi itu bisa datang dari mana aja, bisa jadi seperti apa aja, tergantung kita bagaimana caranya menuangkan ide kita ke kain ini. Dan aku salut banget ke kamu juga karena kamu mulai jahit itu dari 2018 awal, tapi kamu sudah punya ide-ide yang
mateng banget gitu. Itu aku salut banget sih gitu. Udah sih, itu aja, aku nggak banyak komentar. Terima kasih Kak. Kreativitasmu tinggi. Itu yang kita suka. Terima kasih Kak. Selalu ada ide-ide baru. Iya. Pertahankan itu. Yeay, thank you judges. Aku sih udah berlatih sangat giat. Sekali lagi, thank you. Good luck. Tapi satu lagi. Oh, apa? Aku sepertinya pengen ngejajarin nih antara punya Agung sama punya Didik. Ya, coba dong punya Didik dimajuin. Punya Agung. Sama punya Agung. Ini boleh aku betulin Kak? Ya, boleh. Boleh. Aku sepertinya tahu nih Kak Wira mau ngapain. Nah, Monggo, Kak Ira. jadi kayak ngelihat kan ini sama-sama itemnya juga. Kayak sebenarnya itu kan kita bilang parama. Ini kan satu nama, satu tema gitu ya. Tapi kayak mereka tuh jadi kayak punya mini koleksi gitu nggak sih? Iya, betul. Ya kan? Jadi mini koleksi yang tapi desainernya ini beda-beda gitu. Jadi kayak bener-bener bingung banget mana yang punyanya. Maksudnya bingung karena dua-duanya bagus gitu. Betul. Ya nggak sih? Ya. Kayak satu koleksi, ada relasi antara mereka berdua. Iya. Dengan motif yang dipilih, warna yang dipilih, itu menimbulkan satu kesatuan gitu. Iya. Jadi dua koleksi ini dengan dua desainer yang berbeda sama-sama unggul, sama-sama kuat gitu. Nah, sekarang mumpung mereka berdua udah sebelah-sebelahan, aku pengen nih, kan biasanya kita yang komentar. Iya. Sekarang mereka saling komentar Iya, karya betul. masing-masing. Coba. Mulai dari siapa, Kak? Coba Agung komentarin punya Didik. Mau di kritik juga terserah, dah bebas, kita bebaskan Yang kamu ke kalian. suka, yang kamu favoritkan gitu. Terima kasih. Izinnya Mas Dede. Ya mungkin gak terlalu banyak yang mau dikomentari ya. Menurutku dua besar itu udah sangat baik. Udah sangat baik, dari yang terbaik. Ya mungkin aku sih setuju tadi sama Kak Wira sama Kak Krisna, masalah pressingnya aja sih minimnya. Terus aku salut juga sama Kak Didik, progres jahitannya semakin rapih. Terus bajunya juga selesai, terus berani ambil resiko untuk menggunakan pattern magic. Aku angkatin jempol, Mas. Terus ya udah gak ada lagi, udah bagus. Ya, oke. Sekarang dibalik. Didik, ayo coba komentarin karyanya Agung. Iya, Agung. Jadi para judges, waktu awal kita upload di Instagram dan kirim karya, si Agung itu salah satu yang aku jagokan karena terlihat dari karyanya itu bagus, dari pressingannya rapi, terus jahitannya juga oke gitu. Jadi beliau ini salah satu yang aku jagokan, dan aku tuh di rumah ada partner juga yang bantuin aku, dan aku tuh selalu sharing ke teman aku ini. Nah, aku tuh bilang kayaknya dia lolos nih gitu. Terus teman aku juga bilang iya karena pressingannya bagus, jahitannya juga rapi, dan benar terlihat dari awal audisi sampai di top 2 ini di ronde kedua, memang aku akui jahitan Agung ini luar biasa rapi sekali sih. Terima kasih banyak. Dan aku tuh berpikiran pengen belajar gimana bisa rapi, pressingnya juga oke, itu dari Agung juga gitu. Jadi gimana caranya sih kita tuh bisa jahit rapi, bisa jahit yang bagus gitu. Mungkin aku bisa belajar dari Agung gitu. Oke. Sekarang kalau karyanya? Kalau karyanya bagus sih Kak. Memang terlihat simple tapi rapi, clean, terus juga apa ya? Aku sukanya di bagian ininya. Jadi ada kain brokatnya itu kayak menjadikan baju ini simple tapi ada sesuatunya gitu. Itu sih. Terima kasih Mas Didi. Seneng ya ngeliat mereka saling mendukung walaupun berkompetisi gitu. Karena sebenarnya kan mereka ini juga sudah juara ya. Bener banget. Thank you Kak. Thank you, Kak.
Agung dan Didik, selamat karena kalian berdua telah menyelesaikan tantangan di ronde kedua dan babak terakhir dari Grand Final Master Su Indonesia. Tidak terasa, sudah berhari-hari kalian bertanding di arena Master Su Indonesia. Kalian sudah berhasil menumpahkan seluruh kreativitas kalian di dalam setiap karya yang kalian buat. Terima kasih untuk kalian berdua, Agung dan Didik. Acara selanjutnya adalah hari yang kita tunggu-tunggu, yaitu Fashion Show and Reunion. Mari kita sama-sama memberi tepuk tangan untuk mereka berdua, Agung dan Didik. Akhirnya sampai juga kita di acara yang selalu kita tunggu-tunggu, yaitu Fashion Show and Reunion Master Su Indonesia. Jangan lupa saksikan Master Su Indonesia setiap hari Rabu dan Sabtu jam 7 malam hanya di YouTube channel Teman Jahit Official. See ya!